Hai Novers semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini cukup straightforward, kami akan membahas semua pertanyaan-pertanyaan Anovers. Dan pertanyaan Anovers, wow, actually ini kami ngebuatnya di ending. Setelah kami syuting baru kami buat opening ini. Pertanyaan-pertanyaan Anovers berat-berat, gokil-gokil, gila-gila. Ya, udahlah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja stay tune, bakal keren kok ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Anomali, tolong jelaskan tentang kutuk keluarga dari point of view atau pengalaman kalian. Ciri-ciri apa saja yang bisa jadi penyebab, ada tingkatannya nggak sih, dan cara melepaskannya. Kalau dari pengalaman kami, ciri-ciri yang paling kentara nih biasanya ada beberapa pola yang kami temui. Satu, keluarganya, salah satu anggota keluarga sering mengalami mimpi buruk antara lain. Mimpi buruknya tuh cukup konsisten dan polanya itu terus, dan seakan-akan kayak dia, si keluarga tersebut sadar bahwa kok keluarga gue kayak dalam ikatan tertentu sih, ada entitasnya. Nah itu aneh itu. Biasanya juga kayak dijaga gitu sama entitas yang di belakangnya tanpa persetujuan dari orang tersebut gitu. Jadi ternyata entitas itu sudah ada dari sebelum orang ini lahir. Ya. Terus yang kedua, yang seperti kamu bilang, itu Anomali pernah bahas di episode Anomali yang awal-awal banget yang bersama mahasiswi yang pakai masker. Namanya V, teman-teman bisa tonton kembali. Dia itu kayak sejenis punya kekebalan, ilmu kebal. Padahal sebenarnya itu warisan dari kode OTP yang belum diaktifkan aja. Dari family, dia kecelakaan motor nggak kenapa-kenapa, terus jatuh dari sepeda nggak kenapa-kenapa, dan seterusnya. Udah ada 3 itu, tapi rata-rata sih memang yang paling umum kami temukan itu, kalau nggak badannya mungkin kuat, gara-gara bisa nggak kayak kuat sendiri gitu loh, kecelakaan kok nggak beset-beset, ada yang ngelindungin, atau mimpi buruk terus, atau ya tadi apa yang sebelumnya? Punya entitas, tapi entitasnya sudah ada dari sebelum dia lahir, dan biasanya entitas itu sudah menjaga mungkin nenek moyang atau keturunan-keturunannya gitu. Ya, nah kutuk sendiri teman-teman, ini konotasinya kan negatif ya. Jadi karena teman-teman bertanyanya kutuk, kami akan ngarahkan kepada yang negatif. Yang negatif itu dalam konteks perjanjian. Perjanjian misalnya untuk kekayaan, nah ini yang paling sering kami temuin. Kalau dalam konteksnya keluarga yang atas, bikin perjanjian tapi untuk melindungi, kita lebih bilangnya ampas ya Jess ya, kayak sebuah transaksi keturunan, bukan kutuk. Kalau kutuk tuh seakan-akan kayak kakek neneknya pengen kaya, tapi yang dikorbanin, yang ditumbalin itu generasi bawah-bawahnya. Nah itu yang definisi kutuk keturunan. Kalau arahnya pertanyaan atau Anovers ke situ, biasanya keluarganya tersiksa, si korban itu. Ya itu tadi, mimpi buruk terus, nggak nyaman deh hidupnya, nggak nyaman. Si korban nggak bisa menjelaskan apa nggak nyamannya, tapi pasti berinisiatif untuk mencari orang pintar, kayak gue kenapa kok kayak ada sebuah kutuk gitu. Itu ciri khasnya. Ciri khasnya memang si sang korban tahu sendiri kok bahwa keluarganya ini ada kenapa-kenapa gitu. Lalu pertanyaannya kan, cara melepaskannya bagaimana? Kalau si sang anak itu korban, gampang sekali melepaskannya, tapi ya harus kuat keberaniannya dan mentalnya. Bawa, nggak usah ke orang pinter, ke pemuka agama, ke siapapun itu, selama niatnya udah benar-benar pengen lepas. Gue pakai bahasa yang gampang, insya Allah pasti lepas. Tapi yang jadi catatan adalah yang melepaskan pun doanya harus banyak, harus kuat, nggak bisa 1 lawan 1 gitu loh. Itu kami udah berkali-kali jelaskan di Anomali. Kalau cuma 1 lawan 1 itu either kuat-kuatan. Makanya banyak kan Jess yang sebenarnya orang niat nolong, tapi mungkin dia bukan orang yang latihan di supernatural, kena demam lah, mimpi buruk dan yang lain-lain. Jadi jangan main-main dengan kutuk keturunan. Kalau mau dilepas, keroyok. Bener, keroyok di dalam situasi keagamaan yang proper dan orang-orang yang bisa dipercaya gitu. Kamu ada tambahan? Belum sih. Nah, mereka sendiri, maksudnya mereka tuh para astral, mereka sendiri juga main keroyok kok. Kenapa kita nggak boleh main keroyok atas nama Tuhan? Nggak salah kok main keroyok atas nama Tuhan. Gitu.
Lanjut ya. Bentar, tapi nanti ada orang yang ngerasa kok dianggapnya kutukan sih gitu. Ya sekarang misalnya Jess, aku lahir misalnya ya, tapi aku mau warisi kutukan dari kakek nenek, kan aku nggak mau. Itu kan aku korban. Berarti kalau kutukan itu yang bersifat Negatif, konotasinya negatif. Konotasinya negatif dan orang ini tidak mau ya, Tidak alias mau. itu korban dari dulu kakek neneknya mungkin bikin perjanjian kayak Betul, makanya tadi kami katakan kan kutuk konotasinya negatif. Tapi kalau kayak transaksi keturunan itu bisa yang lain. Iya. Gue nggak bilang itu positif ya guys, tetapi intinya yang satu arahnya untuk melindungi keluarga, yang satu arahnya kayak si kakek neneknya pengen kaya atau apa, yang suruh bayar harganya yang bawah, itu kan kurang ajar. Nah yang kami maksud yang kedua ini nih, yang kedua begitu. Udah, next ya, lanjut. Next. Hai TA, apa primbon-primbon seperti mata kedutan, mimpi ketemu ular dan sebagainya, seperti banyak cerita-cerita semacam itu, beneran pertanda sesuatu atau hanya sebatas mimpi saja, sebatas kondisi fisik saja, mata kedutan dan sebagainya? Terima kasih TA. Mungkin nggak semuanya itu adalah kode ya, ada juga yang itu sebatas mimpi, misalnya kayak teman-teman misalnya sebelumnya abis nonton National Geographic gitu, terus tiba-tiba ngelihat ular, terus di mimpi tiba-tiba ngelihat ular, ya itu sih memang karena kebawa ya. Tapi kalau misalnya ini kan pertanyaannya, mimpi ketemu ular itu beneran pertanda sesuatu nggak? Ada yang pertanda sesuatu. Salah satu contohnya misalnya ada yang mau mencelakakan kita gitu, itu bisa. Bisa, tapi nggak setiap kali ya teman-teman. Iya, tapi nggak setiap kali. Jangan dipukul rata juga. Makanya ada istilah kode mimpi dan bunga mimpi. Cuma dari pengalaman aku ya Jess, kalau dari klien yang kita lihat, biasanya yang berhubungan dengan kode mimpi ada entitasnya dan pengen menjahati atau berintensi negatif terhadap si sang korban. Jadi bukan ngasih pertanda, emang rese. Begitu pula dengan cerita anomali, terutama yang gue dikasih mimpi yang diracun oleh oknum Roy Kiyoshi, itu iblis tuh nyamar kan, kalau teman-teman ingat. Ini maksudnya bukan Roy beneran ya, tapi kan, ini iblis yang menyamar menjadi Roy. Yang gue dikasih makanan kayak hitam gitu. Itu sebenarnya bukan pertanda lagi, kalau itu sudah entitasnya menyebalkan, bekerja lewat mimpi. Nah kalau dari jawaban gue, kalau konteksnya teman yang nanya ini, Anovers yang nanya pertanda sesuatu, in my experience biasanya pertandanya terjadi bukan pas kita mimpi, pas lagi sadar. Sebagai contoh, ini yang paham nyokap gue. Ini kejadian nyata. Sebelum DA, detektif Astral jadi bertiga, ada Mailin keluar, itu tuh kursi yang teman-teman. Ini kejadiannya dari gue sendiri, yaitu detektif Astral. Sebelum Adam dan Aileen left, meninggalkan kami, itu tuh yang udah sadar ada pertanda nyokap gue. Teman-teman tahu kursi kami kan yang coklat, bukan di studio yang ini, tapi studio yang besar itu kan. Itu 1 hari atau kapan nih Jess ya? Pokoknya 1 hari sebelum Adam mengatakan resign, bautnya bisa copot. Dan waktu itu terjadi. Cuma gua, Bow, Jesslyn nggak ada yang peduli, dipikir kayak bautnya aja copot gitu kan, which is nggak pernah copot gitu loh. Setelah kejadian Adam menyatakan resign itu my mom Jess bilang kayak, Will, gini gue langsung, oh ya juga ya. Nah itu kayak pertanda-pertanda gitu nyata. Tapi teman-teman, biasanya kita baru sadar pertanda itu kalau sudah kejadiannya. Rata-rata begitu. Gue nggak tahu kenapa universe cara kerjanya gitu. Bahkan gue pun nggak mampu nembus. Ketika sudah kejadian, kita baru tuh meruntut sebelum-sebelumnya. Oh pantesan ada kejadian ini, ada kejadian ini, ada kejadian ini. Kita baru sadar kan. Jadi kalau misalnya Anovers tadi nanya pertanda sesuatu, kalau dari pengalaman gue lebih ketika kita masih sadar, banyak pertanda kayak gitu. My auntie, bibi ya, tante, dia orang Batak. Sebelum salah satu anggota keluarga yang meninggal, dia masak nasi malam itu masih fresh, bisa tiba-tiba dengan cepat basi. Nah, pertanda-pertanda seperti itulah yang gue rasa yang dimaksud oleh pertanyaan ini. Jadi sekali lagi kami jawab,
beneran gak sih ada pertanda seperti itu? Kalau dari pengalaman kami ada, tapi ciri khasnya satu, biasa kita nggak sadar, setelah itu semua terjadi kita baru sadar itu pertanda. Kedua, terjadinya bukan pas mimpi, pas kita lagi sadar justru. Gitu. Iya, rata-rata sih Ya pas kan? lagi sadar, atau nggak kayak setengah sadar gitu. Jadi Iya. misalnya antara mimpi nggak mimpi itu Mm-mm. bisa. Gue nggak bilang kayak pasti nggak ada yang lewat mimpi ya, pasti ada. Tapi per pengalaman kami lebih banyak yang pas sadar. Lebih baik yang pas sadar. Mimpi juga ada sih, tapi tergantung lah. Mungkin ada maksudnya universe seperti itu. Tapi kalau mata kedutan, aku juga kadang-kadang matanya bisa kedutan gitu sih. Tapi nggak ada apa-apa. Satu lagi yang nggak ada apa-apa selain mata kedutan, kuping. Nying. Gue udah perhatiin selama 40 tahun, itu bukan pertanda guys. I think itu fenomena sains saja. Oh iya bener, yang kuping aku juga kayak gitu kok. Iya. Jadi mungkin karena kita tinggal di daerah perkotaan. Jadi dulu waktu aku belajar mengenai sound design, iya. Karena kita tinggal di area perkotaan, itu salah satunya ngefek gitu. Mungkin perubahan tekanan udara lah. Terus kan di dalam ini ada cairan juga kan. Itu ada penjelasan ilmiahnya dan teman-teman tidak perlu menyangkut pautkan tiap kali bunyi nying gitu. Itu artinya kayak ada setan lewat atau pertanda enggak. Jadi yang kayak sifatnya symptoms badan gitu, safe to say sebaiknya jangan dikaitkan dengan pertanda-pertanda. Tapi kalau yang kejadiannya eksternal di luar kontrol seperti baut jatuh, lalu niat nasi baru masak fresh tiba-tiba basi, atau enggak kayak ada foto, misalnya kayak orang yang sebelum meninggal tiba-tiba fotonya pecah, ya ya kayak fotonya gitu-gitu jatuh gitu, atau enggak kayak tertutup gitu, itu bisa. ya, gitu ya. Oke, next. Oh ini kamu nih. Yuk. Bagaimana menghilangkan rasa tidak suka sama orang lain? Dari bangun tidur, di hati sudah ngomong sendiri. Kayak marah, kecewa sama seseorang. Padahal hati kecil saya yang lain bilang untuk memaafkan. Ini manusiawi sih menurut aku. Setuju, Jess. Aku rasa manusia merasakan marah, kecewa sama seseorang, yaitu yang membuat kita sebagai manusia komplit. Iya. Selama perasaan itu tidak dibawa ke perbuatan lebih lanjut. Ya, Setuju ya? Setuju. I mean, kalau tidak semua manusia bisa menjadi istilahnya seperti pertapa yang emosional flat. Bahkan mungkin 99% manusia tidak mampu untuk mencapai itu. Ini nyamuk Masuk- DBD-nya Kawil bukan? Hah? Gak apa-apa. Lanjut. Nyamuk DBD-nya masih disalahin guys. Tapi emang gue sebel banget sih kesimpulannya. Virus DBD tuh kampret ya Datara. Balik lagi ke ini. Sekali lagi itu menurut kami itu sangat manusiawi. Dan ada caranya, ada. Tetapi tidak selalu berhasil. Dan ini gue praktekkan dari Sadguru. Sadguru mengatakan bahwa yang marah itu kan bukan roh kamu. Yang marah itu adalah ego kamu, alam bawah sadar kamu. Gue pernah mencoba menerapkan itu. Tiap kali gue sedih, gue marah, gue kangen, gue yang lain-lain itu, gue hanya mengamati. Memang seakan-akan lama-lama nanti kayak ada kesannya diri gue tuh kepecah dua gitu loh guys. Yang ini mengamati yang hiruk pikuk ini, yang marah lah, sedih gini, bla 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 bla. Tapi sekali lagi, nih barusan kuping gue bunyi, tapi bukan pertanda apa-apa ini guys. Ini karena mungkin belum makan dan yang lain-lain. Tapi nggak selalu berhasil. Dan kalaupun berhasil itu hanya ya pas gue lagi kontrol dirinya itu luar biasa bagusnya. Nah kalau ditanya mengenai pertanyaan ini, menghilangkan gimana? Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha semampu mungkin sampai seiring berjalannya waktu yang menyembuhkan. Iya. Kalau aku sih biasanya nggak terlalu mau mikirin lagi, terus lakukan hal yang aku suka. Misalnya suka nonton, ya udah kita nonton aja gitu. Kayak ketika mimpi itu datang, langsung bukan mimpi. Oh mimpi sih. Ketika wajah orang tersebut datang di kepala kita, langsung kayak udahlah gitu. Kayak pergi aja kayak gitu. Ada juga cara psikologis yang bilang begini, kalau dibilang jangan mikirin gajah pink, jangan mikirin gajah pink, nggak bisa, pasti kita kelihatan gajah pink. Caranya adalah dengan memikirkan apel hijau. Makanya kan aku bilang Ya, ngalihinnya dengan cara nonton. ya itu bisa bekerja untuk beberapa kali, tapi guys yang namanya kesel, dendam, sebel
itu nggak segampang membalik tangan ya. Betul. Jadi butuh kalau waktu. dari gue sekali lagi, let it flow, biar waktu yang menyembuhkan. Itu sangat manusiawi kok. Manusiawi. Tetapi jangan sampai terbawa kepada perbuatan yang destruktif. Dendam sama orang tersebut, terus berbuat yang destruktif. Nah itu udah lebih ke arah lain itu. Gitu. Hai, please bahas dari sisi viewer yang sensitif nonton konten kalian. Apakah demon itu bisa channeling to us? Itu pertanyaan nomor 1. Kita bedah satu-satu. Oke. Pertama-tama teman, Anover semuanya, kita harus benar-benar membedakan yang namanya iblis, yang namanya arka. Yang satu kerja di jalan Tuhan, yang satu lagi membelot dari Tuhan. Walaupun pada dasarnya mereka tidak semuanya, mereka ada sebelum ada manusia kok, seperti yang aku bilang mau godain planet gitu. Anyway, kalau ditanya demon bisa channeling to us nggak? Assuming si orang itu, korban itu, dia bertuhan, dia tidak transaksi apapun, dan dia orangnya cukup lurus, hampir nggak mungkin. Kecuali si orang tersebut, sang korban tersebut, dia yang pernah messing around dengan demon, pengen coba kayak dimasukin. Iya, itu gawat tuh. Tapi pada dasarnya tidak bisa. Gitu. Kalau misalnya kayak demonnya itu masuk ke pikiran kita, terus itu ya, terjadi itu setiap terjadi saat. di setiap saat. Mau orang peka nggak peka juga bisa dibisikin kayak gitu, atau nggak bisa lewat pikiran kayak gitu. Tapi kalau untuk channeling nggak segampang itu. Ya. Kecuali untuk arka. Wah, arka sih bisa banget channeling, dan waktu itu inget kisah Berzeh itu. Berzeh hampir sedikit ngelewatin threshold karena dia kan arka junior kan. Gue bilang stop, keluar. Tapi ya itu namanya ciri khas arka tidak memaksa karena dia jalan Tuhan. Begitu gue bilang, aku gak kuat Berzeh, keluar dulu deh, kurangin tenagamu. Ya sudah, dia keluar. Tapi dia bingung, kok gue mau ngebantu anak ini malah gue disuruh keluar gitu. Terus gue bilang dia di kamar mandi kan, ya ketenaga lo kegedean coy gitu. Bikin gue gak enak, kayak memuntah rasanya guys gitu. Arka bisa, tapi arka tidak akan melewati batas. Nah kalau demon, mana mau disuruh keluar gitu. Tapi kan ada aja kan orang yang bilang kayak, itu beneran gak sih arka gitu? Atau jangan-jangan kayak kalian tertipu gitu. Ya itu sama seperti semua orang yang percaya Tuhan beneran gak? Sama kan logikanya. Ya sama sih. Sama logika. Jadi gue rasa gak usah dibahas lah ya, karena kami juga udah pernah bahas video Arka 2024 itu kan ya, jadi teman-teman bisa melihat sendiri. Ke poin 2 ya Jess ya. Yang nomor 2, apakah pengaruh nonton konten kalian yang lagi ATI itu saat buka portal somehow demon channeling ke sini, atau ada konten yang menjelaskan? Mungkin aku belum nonton karena sekarang takut nonton konten yang kira-kira ketemu sama demon. Gimana, mau kamu yang jawab atau aku Boleh. yang jawab? Go. Kalau misalnya kasus itu parah, bisa. Dia seperti Jawabannya apa? bisa. Faekas case ya? Faekas case. Wah itu banyak sih kasus DA yang seperti itu. Iya. Makanya kan setiap kali sebelum nonton ada baiknya teman-teman berdoa dulu. Tapi yang gue pengen menambahkan adalah saat buka portal somehow demon channeling ke sini, sebenarnya ini adalah, sorry ya kalau gue kesannya kayak ngomongnya frontal, bukan di mana yang channeling ke teman-teman, tetapi di mana frekuensi otak kita konsentrasi, disitulah hal-hal terjadi. Begitu, ibaratnya ketika teman-teman mikirin besok mau makan apa ya, gue suka banget restoran ayam goreng di sana sini di Jakarta Selatan gini gitu, kan boro-boro mikirin demon kan. Siapapun yang menonton film horor, entertainment, atau pokoknya yang seputar itu, pasti frekuensinya tuning ke situ. Ketika frekuensinya tuning ke situ, ya astral-astral dan energi-energi yang terkait pun akan berasa. Seperti yang gue katakan berkali-kali, supranatural itu 2 arah. Dan lebih ke bersifat frekuensi. Iya. Aku mau jelasin sedikit ya. Ini juga yang menjelaskan kenapa beberapa orang yang sakit itu kadang-kadang bisa melihat setan. Kenapa Jess? Karena frekuensinya match. Jadi frekuensi itu turun kan, iya, ketika orang gelombang sakit. otaknya. Iya, gelombang otaknya juga. Terus begitu
ada setan lewat, nggak sengaja ngeliat gitu. Padahal belum tentu itu setan sengaja nampakin. Itu bisa aja terjadi. Tuh, bisa, sangat Dan bisa. kalau lagi capek gitu, aku juga pernah dengar cerita dari beberapa orang bahwa tiba-tiba badannya bisa kayak astral projection gitu. Jadi memang nggak sengaja tune in ke frekuensi tersebut. Kayak gitu, itu bisa juga. Dan aku mau sekalian jelasin juga dong, ini memang agak kemana-mana dikit sih, tapi ini info yang penting menurut aku. Sama mungkin di sini banyak teman-teman yang udah punya anak, terus teman-teman bingung, kok anak saya bisa melihat setan ya gitu. Eits, tunggu dulu, belum tentu itu anaknya indigo, belum tentu. Jadi memang banyak banget klien dari kami yang mempunyai anak, tapi anak-anaknya itu bisa melihat setan. Alhasil setelah kami selidiki, ternyata jawabannya adalah karena anak itu kan belum stabil ya, dari segi cara berpikir, terus frekuensinya juga belum stabil. Jadi aku susah sih jelasin ya, frekuensi energi kali ya, yang belum stabil ya. Cara berpikir. Intinya neuron otaknya itu masih berkembang. Iya, masih berkembang, betul. Nah, alhasil ketika lagi di bawah ya nggak sengaja ngelihat, tapi ketika lagi di atas frekuensinya misalnya frekuensinya sejajar sama manusia gitu, ya dia nggak bisa ngelihat, tapi nanti tiba-tiba dia jatuh lagi, dia ngelihat lagi kayak gitu karena belum stabil. Itulah yang menjelaskan kenapa ketika orang lagi berpuasa, tirakat, mati raga dan yang lain-lain itu, ketika dia sudah kecapean dan yang lain-lain, kesadarannya turun, dan ketika kesadarannya turun, ya dia bisa menginterpretasi hal-hal yang tidak bisa diinterpretasi oleh mata, hidung, kuping dan yang lain-lain. Tapi bukan berarti kayak kita sebagai manusia harus ke arah situ terus tiap hari, nggak bisa kerja kita, gitu. Jadi beda, guys. Itu sih yang bisa kami sampaikan. Pertanyaan yang sama, poin 3, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana menghindarinya jika sudah doa tapi masih diganggu ya? Tanda tanya. Here's very important point yang teman-teman perlu camkan baik-baik. Yang dicari oleh si iblis-iblis kampret itu hanyalah rasa menyerah, teman-teman. I mean you know. Yang dicari oleh rasa iblis itu rasa menyerah doang, bukan efeknya. Iblisnya itu nggak bisa ngapa-ngapain teman, bikin teman-teman sakit nggak bisa, bikin teman-teman mati boro-boro, bikin teman-teman kayak tiba-tiba tangan gue jadi lost control, nggak bisa. Itu omong kosong semuanya. Tapi yang terus-terusan diusahakan oleh iblisnya adalah rasa nyerah, teman-teman, rasa giving up, kayak oke Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Nah, ketika sudah giving up, si iblis dengan gampang menyatakan dominansinya, ibaratnya kayak gue berkuasa atas lu loh, gitu kan. Dan lu bisa dengerin gue, dan mau nggak mau si orang itu akan lebih dengerin si iblis itu. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan takut, lawan terus. Itu sama seperti, nah finally aku bisa kasih analogi. Pasti teman-teman ngalamin ini semua. Ketika ditawarin makanan, kayak mau kulit ayam nggak? Gitu kan, aduh pengen banget, aduh pengen banget. Itu kan kita bertarung sama ceritanya, kita nggak mau makan kulit ayam, takut gemuk ceritanya. Tapi kan kita bertarung dengan diri kita kan, ambil nggak ya, aduh. Nah kadang-kadang si teman kita yang rese kulit ayamnya sampai ke depanin hidung kita, nggak mau lu, ayo gitu kan, ya kan. Pertanyaan gue teman-teman, apa sih yang bisa dilakukan si temannya? Ya ini human bisa kayak njejelin ke ini, tapi kalau iblis kan nggak bisa. Tapi kekuasaan kita terletak pada kita sendiri. Nanti sampai titik tertentu, kerasa pengen kulit ayam itu akan kayak begini grafiknya, melandai. Ketika udah sampai sini, teman-teman sudah hampir menang melawan iblis tersebut. Dan ketika sudah menguasai di sini, dia akan turun. Akan ada momen dimana kulit ayam itu ditempelin ke hidung kita ya Jess ya, kayak kita nggak pengen lagi. Balik lagi ke konteks iblis, akan ada momen dimana ketika teman-teman ngerasa segitu doang power lu iblis, gitu ya sudah. Congratulations. Sama aku juga mau jelasin, ini kan pertanyaannya jika sudah doa, 1, 2, 3. Jika sudah doa tapi masih diganggu ya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan ini. Salah satunya mungkin teman-teman gak yakin sama kekuatan teman-teman sendiri ketika berdoa. Yang harusnya benar-benar project rasa yakin teman-teman ketika berdoa, ya Tuhan gitu, aku yakin bisa. Tapi teman-teman kayak, aduh aku bisa gak ya? Aku bisa gak ya? Tuhan dengerin doaku gak ya? Itu yang sering terjadi. Sama rasa takut juga.
itu pengaruh banget. Jadi sambil berdoa terus, aduh aku takut sama iblisnya, tapi ya Tuhan tolong lindungilah aku, tapi aku takut kayak gitu. Yang ujung-ujungnya malah teman-teman lebih fokus ke rasa takutnya daripada project diri teman-teman sendiri ke Tuhan. Ya. Ya itu yang banyak terjadi, makanya nggak berhasil. Konsentrasinya tuh. Cara pikirnya tuh kita arahkan Hanover semuanya. Bukan kepada kayak kita nggak bisa mengatasi si iblis, tapi iblis nggak bisa ngapa-ngapain kok. Paling mentok gangguin, paling mentok kayak rasa nggak enak. Tapi kalau si iblis plek-ketuplek tiba-tiba datang berupa lampu ini, habis dia oleh sistem Tuhan. Nggak pernah gue nemuin kasus kalau orangnya benar-benar lurus dan dia masih ada rasa ketuhanan dan masih bisa dikatakan kuat lah pertahanan itunya. Terus iblis plek-ketuplek datang gitu, nggak ada guys, nggak ada. Itu bisa sistem berantakan gitu loh. Tapi kami nggak pernah menemukan yang kayak gitu. Paling mentok iblis tuh bikin nggak nyaman hati, apalagi fallen angels itu si kampret sih. Kalau misalnya teman-teman ada yang bisa ngelihat atau punya keturunan ngelihat, ya itu bisa sih, maksudnya ngelihat iblis benar-benar datang plek-ketuplek. Tapi biasanya kasusnya jarang dan lebih ke mainan hati gitu. Ada lagi atau mau next? Bener sih Kawil, kalau misalkan kita gives in bahkan bisa sampai yang parahnya bisa sampai jatuh ke mimpi loh. Gives in tuh maksudnya menyerah gitu. Iya, kalau menyerah, kalau terus-terusan menyerah dan aduh kayaknya gue nggak kuat deh gitu. Terus tapi teman-teman kayak masih penasaran. Ada kan kadang-kadang orang tuh kayak rasa penasarannya masih, tapi bener nggak sih gue digangguin iblis gitu. Ya ujung-ujungnya gives in gitu karena rasa penasarannya itu. Bisa. Semangat teman-teman bisa kok. Sebenarnya bisa, semua manusia bisa melawan mereka kok. Bisa. Caranya memang cara gue nggak mulia ya. Kadang gue kasih jari tengah, kadang gue maki dan yang lain-lain. Itu dulu sebelum gue punya power seperti sekarang. Kalau sekarang cara gue simple. Lu terus-terusan giniin gue lapor ke Tuhan. Ayo berani. Gue gituin. Lu jadi kayak anak bawang gitu ya. Itu cara gue. Ya teman-teman boleh tiru cara gue gitu. Nggak salah kok. Ibaratnya kayak kita cepu gitu, bentar-bentar ngadu ke Tuhan. Nggak salah kok. Gak ada yang salah dengan bentar-bentar ngadu ke Tuhan, selama gak kita yang main hakim sendiri ya gitu. Jangan mentang-mentang iblisnya di situ, yakin gak yakin terus dilempar gelasnya pecah, dimarahin nyokap ya. Itu sih nggak lah ya, jangan. Oke, next. Nah ini kayaknya kamu nih. Poin 4, apakah benar saat kita mimpi itu alam bawah sadar kita pergi ke dimensi lain? Jadi mimpi itu emang bukan cuma sekedar mimpi. Kamu cerita singkat aja mengenai yang kamu alamin sampai capek banget. Yang mana? Apapun. Kan pertanyaannya, apakah benar saat mimpi itu alam bawah sadar kita pergi ke dimensi lain? Kamu bisa jelasin? Oke. Ada banyak sih sebenarnya ceritanya. Pilih satu aja. Ya, salah satunya itu yang Evi udah pernah tayang di Anomali, yaitu videonya yang ini. Udah. Ya mungkin teman-teman bisa nonton video itu. Jadi di situ cerita singkatnya, aku lucid dream yang ujung-ujungnya kerasa banget sebenarnya tuh aku mimpi, tapi aku nggak bisa ngontrol dan aku nggak bisa balik ke bumi saat itu. Jadi aku nge-stuck di dimensi mimpi itu sampai akhirnya selama 3 hari berturut-turut aku mimpi hal yang sama tapi berkelanjutan. Jadi mimpinya tuh ketemu sama gadis yang bernama Evi ini, tapi entah kenapa kayak ada to be continued-nya gitu, udah kayak sinetron. Terus kamu capek selama banget 3 hari dan capeknya gila banget, capek banget. Jadi kalau ditanya apakah mungkin sebagian besar energi Jesslyn traveling pas mimpi, gue rasa iya. Iya, itu memang beneran traveling sih. Memang pergi ke dimensi lain. Ya udah, lanjut ya. Lanjut poin 5. Ketika ketemu iblis dalam mimpi, dalam kurung alam bawah sadar, apa yang harus dilakukan? Nah ini aku yang jawab dulu. Ketika kita mimpi teman-teman, itu kontrol kita, self control kita pasti jelek banget. Seberapa banyak sih pria yang bisa mengatasi godaan wanita di dalam mimpi? Seberapa banyak pria yang bisa mengatasi godaan makanan loh di dalam mimpi? Oke lah, kalau kita lagi sadar pria ditawarin makan bisa nolak. Tapi kalau dalam mimpi, hal sekecil kayak ditawarin permen bisa nggak bisa nolak kita, karena lost control semua.
Gua pun bisa lost control di mimpi. Tapi yang bisa gue sampaikan ke teman-teman, kan mimpi nggak forever teman-teman. Teman-teman akan bangun. You guys will wake up. Ketika wake up, sadar dulu itu hanyalah bunga mimpi atau kode mimpi. Kalau nggak yakin, tetap aja doa, ya Tuhan, aku nggak mau meladeni mimpi yang tadi. Apapun yang aku lakukan, aku nggak mau. Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku kembali ke jalan Tuhan. Udah. Semua diukur ketika pas teman-teman sadar. Oke. Nanti mungkin akan ada cerita lain lagi selain cerita yang Evi. Tapi aku belum publish, itu juga ceritanya sama. Aku continuing dream juga selama 3 hari juga. Itu parah banget. Alhasil ujung-ujungnya aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak mau lagi mimpi ini. Ini benar-benar draining, nyakitin hati juga, dan parah banget lah gitu. Yang waktu itu aku bener-bener diganggu sama kubu kiri sih. Iya. Ini konteksnya lebih ke witch, lebih ke penyihir. Oh, yang itu. Oke, tapi kamu belum cerita ya? Belum, aku belum cerita sama sekali di konten manapun. Ya. Ada yang setuju nih next episode? Ya, ada yang setuju. Komen di bawah. Komen di bawah. Oke. Next. Oke. Yuk, kamu yang baca. Oke. Setauku angel tidak memiliki kehendak bebas, tapi kenapa beberapa angel bisa memilih untuk berbeda dari jalan Tuhan, yang kemudian kita sebut fallen angel? Simple teman-teman, itu namanya adalah free will. Jadi angel juga punya free will untuk mengabdi 100% kepada Tuhan, atau untuk ya lebih memikirkan dirinya sendiri dan atas kesenangan duniawi. Ya mungkin memang beberapa artikel kepercayaan menganggap itu tidak ada, tapi ya kami juga nggak mau sugarcoating. Pengalaman yang kami temui di lapangan berbeda. Setiap makhluk astral, dari yang level arwah hingga level yang sangat tinggi sekalipun, mereka masih punya free will. Yes. Ya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Nggak ada kata-kata lain yang bisa kami sampaikan lebih dari itu. Benarkah manusia sudah ada yang mendarat di bulan? Oke, random ya, tapi ya udah lah ya guys, namanya juga nggak ada persiapan kan, kami dadakan. Oke, ini dari aku dulu ya. Begini teman-teman, kita in our life kita tetap harus mengutamakan science juga, balance, dan rasionalitas. Gue sendiri sampai sekarang, teman-teman boleh maki gue yang 51% percaya bahwa US tidak pernah mendarat di bulan. 51% ya, bukan yang 80%. Kalau bumi datar, ya itu bullshit. Itu gue gak percaya, sorry. Jadi bumi itu bulat bukan datar, ya itu gue percaya karena bukti-bukti sainsnya juga udah banyak. Tapi kalau yang sudah mendarat di bulan, terutama yang US ya Jess ya, itu tuh gue juga bingung kayak mau percaya mau enggak. Memang bukti-bukti yang menyatakan bahwa, sebagai contoh, katanya benderanya itu kan gak ada udara, tapi kok ditaruh bisa ngeplek gini. Sudah dibuktikan oleh Mythbusters, benar ada bisa. Terus kayak kok di bulan gak ada matahari, di foto dari belakang itu kok ada tetap terang si astronotnya. Itu karena pasirnya itu yang bahasa Indonesianya, yang mantulin cahaya. Oke, terus ada lagi yang dibantah lagi kayak kok bayangannya kalau sinar matahari cuma sumbernya satu, dari misalnya kayak di lampu ini, bayangannya cuma satu arah dong, kok itu di foto ada yang begini-gini. Itu Mama Mythbusters juga dibuktikan itu karena topografi bulan. Mythbusters, acara Hollywood, setuju bahwa pendaratan di bulan tidaklah hoax gitu loh Jess. Nah sekarang dari kacamata gue, sekali lagi 51, gue kok kayak masih percaya yang di US yang mendarat di bulan tuh kok kayaknya gak pernah terjadi. Alasan gue sederhana kok. Masa dari semua 192 negara yang bisa mendaratkan berawak hanya US? Sesimpel itu alasan gue. Belum ada kan sejarah lain yang negara lain menempatkan pesawat berawak kan? Pas saat itu baru US. Sampai sekarang gak ada. China pesawat tak berawak, Rusia pesawat tak berawak, Jepang juga pesawat tak berawak. Jadi sepanjang sejarah dari tahun 1960-an hanya US yang mengirimkan pesawat berawak. Itu yang menurut gue nggak make sense. Kalau teman-teman ngelihat, wah di YouTube udah banyak banget sama kuatnya itu yang menyatakan bahwa pendaratan di bulan hoax, yang satu lagi pendaratan di bulan terjadi.
I think sama kuatnya sih Jess itu. Ya 50-50 lah. Iya, tapi kalau bumi datar bumi bulat sih enggak. Gue dengan jelas menentang bumi datar sih, itu jelas banget. Jelas bumi bulat guys, itu udah no debate, titik. Gitu. Atau kamu ada tambahan? Enggak. Oke. Aku mau nanya, kenapa ya orang baik kadang suka ditindas dan dibully? Seperti kita berjuang sendiri di dunia ini untuk mengurus orang-orang seperti mereka. Mengapa kadang keadilan Tuhan seakan-akan datang terlambat? Suka sedih deh. Keris, if you're there, boleh Keris membantu jawaban ini. Ini dari aku dulu ya. Maksudnya ketika waktu itu aku dibully juga, ya waktu itu aku belum ngerasa yang namanya keadilan gitu. Tapi makin kesini aku kerasa bahwa jiwa aku juga semakin lama bertumbuh gitu. Kemungkinan kalau aku nggak mengalami itu, belum tentu jiwaku yang sekarang itu bertumbuh gitu. Kayak di pisau yang diasah lama-lama jadi tajam. Aku ngerasanya sih seperti itu teman-teman. Dan lagi kan memang Keris juga pernah bilang bahwa bumi itu sekolah. Pastinya ada jiwa-jiwa yang udah lebih advance, tapi ada juga jiwa-jiwa yang masih belajar ataupun merangkak. Itu kalau dari aku. Kalau dari gue teman-teman, waktu itu Dr. Ben pernah nanya kan, pertanyaan yang konteksnya mirip. Justru menurut gue kalau tiba-tiba sudah ada satu manusia yang punya jawaban atas ini semua, ya itu justru patut dipertanyakan dari mana asalnya, gitu loh. Karena susah mencari jawaban seperti ini tuh teman-teman, karena ada yang namanya reinkarnasi, ada yang namanya past life karma, ada yang namanya karmic consequence, belum lagi free will manusia, belum lagi algoritma sistem Tuhan dan yang lain-lain. Jadi semuanya itu bermain. Kayak kita nggak akan bisa nemu satu titik yang tepat. Kenapa orang A berusaha segitu banyak dia nggak dapat? Kenapa orang B berusaha segitu banyak dia dapat? We do not really know the answers. Ini sebenarnya jadi polemik. Pernah ada sebuah perdebatan philosophical spiritual gitu kan. Ketika ada dua klub bola gitu, mereka menang udah ditakdirkan atau belum? Itu pertanyaannya. Nah itu polemik. Ada yang bilang kayak sudah ditakdirkan, ada yang bilang enggak. Susah jawabannya teman-teman. Tapi kalau gue bilang tetap masih sama. Selama kita masih hidup dalam sistem planet bumi ini, semuanya bermain faktornya. Tidak ada satu faktor tunggal penentu, itu takdir Tuhan saja atau free will manusia saja. Ditambah dari pertanyaan ini konteksnya itu mencakup ke karmik dari masa lalu. Wah itu lebih ribet lagi teman-teman. Tapi nggak semuanya terjadi karena past life ya teman-teman. Gitu. Nggak. Ada juga yang memang free will juga gitu. Jadi faktornya ada banyak. Tapi kalau gue boleh berpesan teman-teman, jadilah orang yang setidaknya meningkatkan IQ kita, tetapi juga jangan bodoh, mohon maaf. Karena banyak sekali gue melihat orang yang IQ-nya tinggi, moralitasnya tinggi, itu pasti tertindas. Actually gue ada quote konyol sih, tapi gue merasa ini mencerminkan kenyataan. Yang pertama, IQ tinggi, moralitas tinggi, sering tertindas. IQ rendah, moralitas rendah, asshole. IQ tinggi, moralitas rendah, nah ini penjahat ini. Dan yang keempat, IQ rendah dengan moralitas tinggi, pasti tertindas. Nah, IQ rendah dengan moralitas tinggi ini sebenarnya banyak orang-orang baik, tapi memang kurang pintar. Mereka selalu tertindas, kasihan sih. Jadi kalau kata Legion atau Bizeroth ya, ketika kalian bodoh, berusahalah untuk tidak bodoh. Maaf ya, itu bukan gue ngomong itu. Bizeroth gitu kan. Dia sering ngomong jangan bodoh. Iya, gue juga mengupgrade diri gue supaya menjadi tidak bodoh gitu. Iya. Dan aku tuh bingung ya. Oh iya, dan untuk menjadi tidak bodoh itu mutlak kita harus belajar segala macam aspek di hidup. Bukan cuma sekedar Tuhan saja, agama saja, atau kitab suci saja. Kita harus belajar yang namanya rasionalitas, critical thinking, dan science. Semuanya harus balance. Kalau nggak balance, ya ini nih contohnya gitu.
Apa? Ini aku mau ketawa. Enggak. Oh ya, ini dulu. Hai TA dan HB, mau nanya, kenapa banyak orang khususnya dari agama Samawi banyak yang spiritual egosentrisnya tinggi sekali? Mohon dijelaskan ke arah orang-orang yang seperti ini akhirnya kemana? Terima kasih banyak. Aku pengen banget jawab ini, tapi ntar pasti dihujat. Sudahlah, jawab apa adanya aja. Ya, itu simple sih sebenarnya. Namanya ego spiritual, itu ada. Itu bener-bener eksis. Jadi ketika seseorang merasa dirinya paling benar, paling pintar, yang paling tahu Tuhannya ada di mana, yang paling tahu kebenaran, si paling tahu Tuhan ceritanya, si paling suci lah gitu misalnya, ya siap-siap aja bahwa mereka akan terkena kesombongan. Mungkin gimana ya teman-teman, kemarin kan gue baru beli buku mengenai agama-agama di dunia jazz. Teman-teman tahu tidak bahwa di dunia ini ada sekitar 4.200 agama. Gue beli buku karya Muhammad Zazuli, itu buku bagus. Judulnya, aduh di mana bukunya ya? Bentar. A few moments later. Nah ini teman-teman bukunya, judulnya Sejarah Agama Manusia, Ikhtisar Agama-Agama, Mitologi dan Ajaran Metafisika selama lebih dari 10.000 tahun sejarah hidup manusia. Dan ini ada simbol-simbol berbagai agama dan kepercayaan. Intinya buku ini karya Muhammad Zazuli dan this is a really good book. Boleh recommended teman-teman untuk baca ini. Cuma balik ke pertanyaan tadi, gue bukan ahli agama, tetapi kalau memang gue melihat polanya agama Samawi tersebut, mereka berfokus kepada kebenaran. Mereka berfokus pada kebenaran Tuhan. Ini pendapat pribadi gue. Setiap kepercayaan yang sudah pasti berfokus pada kebenaran Tuhan akan berpotensi membuat yang bukan kepercayaannya, yang lain jadi salah. Karena kebenaran itu dianggapnya mutlak cuma satu. Kalau gue jujur lebih seneng agama-agama atau kepercayaan yang lebih mengajarkan cara hidup sebagai human. Hubungan kita dengan alam itu apa? Kalaupun harus ada istilah Tuhan, ketuhanan, bagaimana cara kita mengolah rasa itu dan bagaimana hubungan kita dengan manusia lain terhadap Tuhan. Bukan kayak pencarian Tuhan yang mana. Kalau udah mulai ke pencarian Tuhan yang mana, harus ini nih, harus ini yang benar, udah pasti berantem deh. Ya enggak? Nah itu sesuai dengan pertanyaan yang barusan itu, kenapa agama Samawi banyak yang egosentris ya? Karena menurut gua, sekali lagi ini pendapat pribadi gua, karena fokusnya pada kebenaran Tuhan, bukan kehidupan. Gitu. Atau kamu ada yang mau nambahin? Ya, tapi yang kita jelaskan ini kan maksudnya nggak semua agama Samawi itu egosentris ya. Tidak, kan banyak sekali orang-orang yang memeluk agama Samawi dan mereka sangat baik dan mementingkan kemajuan peradaban manusia, banyak kok. Cuma memang ada subtle tone, pemikiran alam bawah sadar tak kentara. Nggak bisa dipungkiri agama Samawi itu memang pencarian inilah Tuhan yang benar tuh ada. Itu nggak bisa dipungkiri teman-teman. Ya sebagai contoh, latar belakang gue Kristen itu kan lebih kepada ini kebenaran Tuhan, begini gitu. Udah deh dihujat deh. Tapi ya memang gimana ya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang bukan berlatar belakang Kristen, ada memang ajaran di Kristen yang bahwa hanya melalui akulah jalan kebenaran dan hidup, dan itu ada, teman-teman bisa cari kan. Pertanyaannya, apakah 7 miliar bumi harus melalui cara ini saja supaya selamat? Nah itu biarkan teman-teman yang menjawab. Makanya gue bilang tadi, agama Samawi polanya lebih kepada pencarian kebenaran Tuhan, bukan kepada fokus kehidupan terhadap manusia lain. On the other hand, sebagai kontras, Buddhism dan Hinduism itu lebih berfokus kepada kehidupan manusianya. Ya memang mereka ada juga unsur mistisismnya, tetapi lebih kepada pembahasan karmik, lalu juga kehidupan-kehidupan yang in my pendapat gue itu membuat orang-orang yang menganut Buddhism dan Hinduism lebih less egocentrism.
Tapi ini nggak bisa dipukul rata ya teman-teman. Ini hanyalah pendapat pribadi. Kalau ditanya orang-orang seperti ini akhirnya kemana, ya nggak tahu lah Jess. Tergantung kehidupannya, dia berapa umurnya dan apa ya perbuatannya seperti apa, karmanya bagaimana. Oh itu complicated teman-teman. Nggak bisa akhir hidup seseorang ditentukan cuma gara-gara dia agamanya apa. Itu nggak bisa teman-teman. Well, pernah sih ada yang namanya Dante Alighieri. Jadi beliau itu pernah melakukan perjalanan ke neraka, dan di sana beliau melihat ada sosok oknum pemuka agama yang begitu terkenal di dunia dan akhirnya masuk neraka. Itu ada. Ya. Mungkin kapan-kapan kita akan ngupas itu sih. Ini Setelah Nostradamus, Dante ya. Iya, Dante seru banget nih. Minta izin dulu sama Bow gitu. Oke. Ya udah lanjut. Aku mau ketawa. Sorry. Apakah benar Mother selingkuh dengan Lucifer? Jika mereka selingkuh, apakah ada anak dari hasil perselingkuhan itu? Kok kayak sinetron ya? First of all, gue ada perbedaan pendapat. Gue tahu arah pertanyaan teman-teman ya. Jadi gue nggak mau bahas directly, tapi dari fundamentalnya saja gue dengan ini kan cerita Adam ya. Kita harus akuin kan ini dari Adam ex member DA. Gue beda melihatnya, bukan masalah selingkuh atau enggak, tetapi Lucifer sendiri dan Satan sendiri juga itu jajarannya bukan awalnya jin. Jadi dari situ aja gue sama Adam sudah beda. Jadi gue nggak mau membahas mengenai selingkuh atau enggak, tetapi anomali pernah membahas samyaza. Nah, mungkin dulu in the past, nggak tahu timelinenya kapan, yang namanya jajaran makhluk tinggi selevel angels berhubungan dan mempunyai buah hati dengan manusia bisa terjadi. Jadi jawaban nggak langsung dari pertanyaan ini, mungkin pernah terjadi dulu. Tapi gue nggak bilang apakah si Lucifer atau enggak. Cuma kalau dari kisah anomali yang samyaza itu terjadi. Nah, kita mana tahu terjadinya di mana lagi selain di samyaza. Tapi sekali lagi gue gak mau ngutik-ngutik yang soal mengenai Mother selingkuh dengan Lucifer, karena gue beda pandangan dan kayaknya biarkan itu jadi cerita Adam aja gitu. Kalau donorin organ, apakah di kelahiran berikutnya akan cacat kepada organ yang didonorkan? Enggak begitu sih. Enggak sih teman-teman. Enggak. Kan ada yang kayak waktu itu ya, kita pernah nemuin ada yang past life-nya itu misalnya tangannya buntung gitu, Iya. karena perang gitu. Tapi sekarang sih untungnya nggak ada apa-apa. Maksudnya tangannya juga normal, bergerak dengan normal, terus rasa sakit juga nggak ada. Jadi ya fine aja. Iya, jadi nggak korelasinya nggak seperti itu. Tapi mungkin korelasinya lebih ke ego. Dulu gue pernah punya mahasiswa yang waktu itu gue masih jadi hipnoterapis tuh, Jess. Siapa yang namanya ya? Laki gitu, sebut saja namanya Frankie gitu. Nah Frankie ini dulu dia prajurit Jepang. Kayaknya gue pernah cerita deh, tapi gue cerita lagi sedikit. Dulu dia prajurit Jepang. Dia berdua sama temennya jago samurai. Dia cuma 50 nyerbu musuh yang jumlahnya 100. Jadi kalah 2 kali lipat jumlahnya, tapi tetap menang. Dan dia kalau tiap kali bertarung di medan laga nggak mau pakai armor yang tebel-tebel. Dia bilang kayak, gue kalau pakai armor itu menghalangi ini gue doang, menghalangi katanya. pergerakan. Nah, long story short, si Frankie ini lawan jenderal yang dari 100 orang itu. Intinya menang, tapi pas bertarung itu punggung kanannya Frankie sempat berhasil dilukain oleh katananya pihak musuh. Efeknya di kehidupan Frankie waktu di hipnotis tuh, dia kayak ngerasa ininya tuh sering sakit, pegel, dia juga bingung kenapa. Nah ternyata long story short sampai pegel tadi ya. Jadi ternyata di kehidupan sekarang itu gue selalu SOP dan prosedural hipnotis itu, ketika udah selesai hidup jadi samurai man itu, ditanya lessons apa yang, pelajaran apa yang kamu peroleh dari kehidupan sebagai si samurai itu. Dibilang kayak, aku mau terus-terusan mengingat ini nih, sengaja ternyata. Jadi si rohnya nggak mau melupakan luka itu. Terus kan aku tanya kan, kenapa? Untuk mengikatkan aku bahwa
ternyata ada yang bisa ngelukain gue. Anjir, sombong banget. Tapi memang dia nggak pernah terluka. Nah ya long story short, akhirnya gue tanya, diskusi sama alam sadarnya, alam, kalau di past life regression tuh ada istilahnya yang namanya dengan subconscious mind. Gue connect dan nego sama subconscious mind-nya. Jadi sebenarnya lo mau masih pelihara nggak sakitnya itu? Si Frankie-nya bilang kayak nggak mau deh, cukup, itu adalah masa lalu. Terus surprisingly, magically hilang. Aneh. Ya udah, atas kemauan kamu sendiri, aku bilang ini akan hilang. Kamu bersedia menghilangkannya? Baik, katanya. Tidak ada gunanya membawa memori ini lagi. Dan itu seakan-akan seperti membuatku seperti sombong terus, katanya. Ya udah, tahu hilang. Aneh banget. Bagus tuh. Ya itu yang namanya keajaiban dari past life regression hypnotherapy ya. Itu. Jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu enggak segitu sih. Jadi enggak ada hubungannya antara kalau donorin organ di kelahiran berikutnya akan cacat. Enggak begitu teman-teman.